Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang dasar logika. Ini masih merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dasar logika mengenai apa itu proposisi, kemudian kata penghubung, konjungsi, disjungsi, kemudian ada negasi dan tabel kebenaran. Jadi untuk hari ini outline materi kita ada 6. Yang pertama mengenai disjungsi eksklusif, proposisi bersyarat, kemudian variasi proposisi bersyarat. Yang keempat ada bikondisional, kemudian ada hukum-hukum logika, dan yang terakhir ada ekuivalensi proposisi. Langsung saja, yang pertama mengenai disjungsi eksklusif. Jadi mungkin adik-adik pada minggu sebelumnya telah mendengar mengenai istilah dari disjungsi. Jadi disjungsi itu merupakan kata penghubung atau ya. Jadi di sini kita mau membahas tentang disjungsi eksklusif. Nah, pada pertemuan sebelumnya disjungsi yang kita bahas nama lainnya adalah inclusive or, ya, inclusive or, karena kata atau sendiri itu juga berarti or. Nah, kata atau or ini dalam operasi logika bisa digunakan dalam dua cara. Nah, yang pertama ada yang namanya inclusive or yang kita pelajari minggu sebelumnya, dan ada yang disebut dengan exclusive or. Nah, untuk inclusive or ini yang kita pelajari sebelumnya, kata penghubung ataunya berarti P atau Q atau kedua-duanya, yang artinya apabila nilai P benar atau nilai Q benar atau bahkan kedua-duanya benar, itu masih dikatakan nilai kebenarannya true atau benar. Contohnya, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi apabila ada seseorang yang melamar pekerjaan misalnya, kemudian dia menguasai bahasa C++, dia akan diterima. Kemudian apabila hanya menguasai Java, dia juga akan diterima. Jika menguasai kedua-duanya juga tetap akan diterima. Yang bernilai salah hanya apabila kedua-duanya salah, itu untuk inclusive or. Ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk exclusive or sendiri atau disjungsi eksklusif, nah ataunya ini berarti P atau Q tetapi tidak kedua-duanya. Ya, di situ letak bedanya. Contohnya, ia lahir di Bandung atau di Padang. Nah, dalam hal ini seseorang tidak bisa lahir di dua tempat yang berbeda. Adapun operator logika disjungsi eksklusif atau biasa juga disebut dengan XOR, lambangnya adalah seperti ini, ada bundar kemudian ada tanda plusnya. Nah, untuk tabel kebenarannya kita contohkan di sini. Misalnya ada dua proposisi. Ada proposisi P, yaitu mahasiswa memilih konsentrasi sistem cerdas. Kemudian proposisi Q, mahasiswa memilih konsentrasi jaringan. Di sini kondisinya adalah mahasiswa harus memilih, ya, mahasiswa harus memilih satu di antara dua konsentrasi yang ada, ya. Jadi untuk yang pertama, apabila ada seorang mahasiswa yang benar dia memilih konsentrasi sistem cerdas, kemudian dia juga benar memilih konsentrasi jaringan, maka nilai kebenarannya adalah false. Artinya dia tidak bisa diterima pernyataannya. Kenapa? Karena hanya boleh memilih salah satunya tetapi tidak kedua-duanya. Itu di situ ya letak bedanya antara inclusive or dan exclusive or. Nah, contohnya apabila mahasiswanya ini benar memilih konsentrasi sistem cerdas dan
dia tidak memilih konsentrasi jaringan. Artinya nilai Q-nya salah, maka pernyataan tersebut nilai kebenarannya adalah true atau benar. Begitu juga untuk kondisi yang ketiga. Dan untuk kondisi yang keempat, di sini dua-duanya bernilai salah, maka pernyataannya itu adalah salah. Kenapa? Karena dia harus memilih salah satunya. Jadi kalau tidak dipilih sama sekali, itu juga bernilai salah. Ya, sehingga kesimpulan dari konsep disjungsi eksklusif atau XOR ini hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataannya memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Artinya dia hanya akan bernilai benar apabila dia kombinasinya true false atau false true. Atau bisa juga disebut seperti ini, konsep XOR akan bernilai salah. Ya, konsep XOR akan bernilai salah apabila kedua pernyataannya memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi dia akan salah ketika kombinasinya adalah true dan true atau false dan false. Selanjutnya mengenai proposisi bersyarat, ya, atau implikasi namanya. Bentuk proposisinya adalah jika P maka Q. Notasinya adalah tanda panah seperti itu. Ya, jadi dibacanya jika P maka Q. Proposisi P ini, ya, proposisi P sebelum tanda panah ini dia disebut sebagai hipotesis, antecedent, premis atau kondisi. Sedangkan proposisi Q disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Kedua, bentuk proposisi ini berbeda ya. Jadi yang pertama ada jika P maka Q, dan yang kedua adalah jika Q maka P. Untuk proposisi sebelumnya apabila ditukar, misalnya ada P atau Q, kemudian dijadikan Q atau P, itu sebenarnya sama saja, tapi itu beda kondisinya apabila dia merupakan implikasi. Untuk varian proposisi bersyarat itu ada 3. Nah, apabila tadi kita memiliki implikasi jika P maka Q, maka varian dari proposisi bersyaratnya itu ada 3. Ada yang namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Untuk converse sendiri atau kebalikan, ketika ada implikasi jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Jadi dia tinggal dibalik saja ya. Kemudian untuk inverse-nya, ya ini inverse dari implikasi jika P maka Q. Maka inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q. Jadi dua-duanya dinegasikan. Kemudian varian terakhir yaitu kontraposisi. Nah, kontraposisi dari implikasi jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P. Jadi selain dia ditukar tempatnya, yang tadinya dia merupakan hipotesis menjadi kesimpulan, dia juga dinegasikan atau mengalami proses ingkaran kedua-duanya, kedua ruasnya. Untuk tabel kebenarannya bisa dirangkumkan seperti ini. Jadi tadi ada implikasi itu jika P maka Q. Kemudian ada converse, inverse, dan kontraposisi. Keempat proposisi tersebut sudah digambarkan pada tabel kebenaran ini, di mana bisa dilihat masing-masing bedanya. Di sini sudah saya tunjukkan ada perbedaan warna ya di situ. Dan ini perlu diperhatikan untuk nilai kebenaran dari implikasi jika P maka Q, dia ekuivalen atau sama dengan nilai kebenaran dari kontraposisi. Sedangkan untuk nilai kebenaran dari converse, dia setara atau ekuivalen dengan inverse. Nah, selanjutnya itu ada istilah biconditional. Biconditional ini dia proposisinya adalah P jika dan hanya jika Q. Jadi notasinya masih sama,
dengan implikasi ya, dia hampir sama maksudnya. Ada tanda panah akan tetapi untuk biconditional ini panahnya dia dua arah ya. Panahnya dua arah. Jadi itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kalian samakan atau bahkan tertukar antara notasi dari implikasi dan notasi dari biconditional P jika dan hanya jika Q. Adapun tabel kebenarannya bisa lihat di sini akan bernilai true apabila kedua-duanya memiliki nilai kebenaran yang sama, tapi akan bernilai false jika memiliki nilai kebenaran yang berbeda, yaitu kesimpulan dari nilai kebenaran untuk biconditional. Selanjutnya mengenai hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika di sini ada 10 ya, variannya itu ada 10. Jadi hukum-hukum logika ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan sebuah proposisi atau mencari ekuivalensi atau kesetaraan antara dua buah proposisi. Jadi varian pertamanya yaitu ada hukum identitas. Nah, untuk hukum-hukum logika sendiri perlu diingat kembali bahwa lambang antara proposisi dan nilai kebenaran itu harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Untuk proposisi dia dilambangkan dengan huruf kecil atau lowercase, sedangkan untuk nilai kebenaran dia dilambangkan dengan huruf kapital atau uppercase. Jadi P di sini maksudnya adalah proposisi, sedangkan F itu adalah nilai kebenaran false dan T adalah nilai kebenaran true. Tanda tersebut menunjukkan tanda ekuivalen ya. Kemudian yang kedua ada hukum nol atau dominasi. Selanjutnya ada hukum negasi, ada hukum idempoten. Kemudian ada hukum involusi atau negasi ganda, hukum penyerapan atau absorpsi, kemudian ada hukum komutatif, ada hukum distributif, hukum asosiatif, hukum De Morgan. Jadi itu tadi ke-10 hukum logika yang ada. Nah, kalian nanti bisa cari ekuivalensinya menggunakan tabel kebenaran. Jadi apabila nilai kebenarannya itu sama, maka dia disebut sebagai ekuivalen ya. Nah, ekuivalensi proposisi ini salah satu contohnya. Jadi kita diminta untuk menunjukkan bahwa proposisi P atau negasi P atau Q dia ekuivalen dengan P atau negasi Q. Salah satu caranya ini adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi kita cari tabel kebenarannya dulu, nilai-nilai kebenarannya dari kedua proposisi yang ada, kemudian dibandingkan. Nah, apabila nilai yang dihasilkan itu sama ya, sama persis, tidak ada bedanya sama sekali, maka dia disebut sebagai proposisi yang ekuivalen. Tetapi apabila terdapat perbedaan satu saja, maka dia disebut tidak ekuivalen. Ekuivalensi proposisi juga bisa dicari dengan menggunakan hukum-hukum logika yang tadi. Akan tetapi tidak langsung semuanya digunakan ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa hukum logika itu ada 10. Tapi untuk penyederhanaan atau mencari ekuivalensi dari proposisi itu tidak harus menggunakan ke-10-10-nya. Hanya digunakan seperlunya kita saja. Nah, untuk mencari ekuivalensi proposisi dengan menggunakan hukum-hukum logika, yang pertama kita ambil proposisi yang lebih kompleks. Ya, di sini yang lebih kompleks yaitu proposisi yang pertama, yaitu P atau negasi P atau Q.
Kemudian proposisi ini akan kita sederhanakan dengan menggunakan hukum De Morgan. Kenapa hukum De Morgan yang kita pilih? Karena bisa dilihat bentuk dari proposisinya itu sama, ya. Bentuk proposisi dari negasi P atau Q ekuivalen dengan proposisi negasi P dan negasi Q. Jadi itu bisa diganti, ya. Setelah itu, setelah kita lakukan hukum De Morgan, maka kita lihat lagi bentuknya. Nah, bentuknya dari proposisinya kan jadinya P atau negasi P dan negasi Q. Itu bentuknya hampir sama dengan hukum distributif. Hanya saja bedanya di sini pada hukum distributif dia menggunakan lambang yang lain. Jadi dia menggunakan P, Q sama R. Sedangkan untuk proposisi yang ini dia menggunakan P, negasi P sama negasi Q. Tapi perlu kalian lihat bahwa penghubung yang digunakan itu sama, penempatannya juga sama. Jadi bisa dilakukan penyederhanaan dengan menggunakan hukum distributif di sini. Nah, setelah dilakukan perubahan proposisi dengan menggunakan hukum distributif, maka kita lihat lagi bentuk dari proposisinya. Apakah masih ada yang bisa kita sederhanakan? Oke, ternyata masih ada, yaitu proposisi P atau negasi P. Proposisi tersebut apabila dikenai hukum negasi, maka dia ekuivalen dengan true. Jadi T di sini maksudnya true, ya, atau benar. Maka dia diganti dengan true. Sehingga proposisinya menjadi true dan P atau negasi Q. Proposisi tersebut kemudian itu bentuknya sama dengan proposisi yang ada di hukum identitas. Jadi di hukum identitas itu ada bentuknya P dan true. Sedangkan di proposisi yang kita punya adalah true dan P atau negasi Q. Jadi P atau negasi Q di sini kita anggap dia sebagai P atau satu proposisi. Dan ketika dikenai kata penghubung dan atau konjungsi, maka nilainya adalah true. Ketika ada bentuk seperti itu, maka langsung saja kita bisa samakan dia jadi bentuk P, sehingga bentuk akhirnya adalah P atau negasi Q. Maka terbukti bahwa P atau negasi P atau Q dia ekuivalen dengan P atau negasi Q. Karena untuk P atau negasi Q sendiri ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi cukup sampai di sini saja yang sampai penggunaan hukum identitasnya. Oke, demikian presentasi hari ini masih mengenai dasar logika. Minggu depan akan dilanjutkan dengan part terakhir dari dasar logika ini mengenai argumen valid dan tidak valid. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.